kembali lagi dengan kami di podcast Bray. Bray. Cuak. Kali ini kita akan membahas banyak topik yang lagi trending di sosial media. Oke, topik yang kali ini akan kita bahas mungkin kita akhir-akhir ini banyak melihat konser-konser yang sedang berjalan ya. Apalagi sekarang lagi marak-maraknya Coldplay bakal konser di Indonesia nih katanya. Asik. Jadi kalian udah pada bayar tiket belum? Yo, Udah sih, bro. Udah sih, Bray. Gimana tuh? Pada dapat nggak? Pasti pada dapat sih. Waduh, gokil. Emangnya kalian pada tahu nih lagu-lagu Coldplay? Tahu lah yang Yellow. Ada Fix You juga, ya begitulah. Kalian pasti pada tahu. Ngomong-ngomong tentang konser Coldplay, akhir-akhir ini banyak banget loh kontroversial tentang konser Coldplay di Indonesia ini. Ada yang tahu nggak sih kontroversi apa aja? Yo, tahu lah, Bray. Itu udah tersebar di mana-mana. Waduh, gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu pada konsernya itu dia membawa identitas dari LGBT yaitu warna pelangi. Nah, itu yang menjadi masalah juga. Dan juga dari Coldplay ini dia mendukung adanya LGBT. Makanya di Indonesia nggak dikasih gitu. Waduh. Berarti maksudnya tuh konser Coldplay warna-warni itu LGBT. Iya, Bray. Itu identitas LGBT. Waduh. Tapi kalau dipikir-pikir ya ada positifnya juga sih kalau Coldplay datang ke Indonesia. Pastinya ada sih, Bray. Ya pastinya dari sektor ekonomi sih pastinya. UMKM juga bakal naik. Contohnya nih, mungkin kalau yang dari luar Jakarta, orang-orang dari luar Jakarta ataupun dari luar negeri juga, pastinya mereka butuh tempat untuk menginap. Jadinya pasti hotel-hotel akan terisi. Lalu jika orang-orang luar negeri datang ke Indonesia, pastinya Indonesia lebih dikenal lagi oleh orang-orang luar negeri. Jadi apalagi kalau konser Coldplay ini bakal seru dan megah. Jadi ya kemungkinan band-band besar lainnya juga bakal ikut lagi datang ke Indonesia nih, Bray. Benar sekali sih, Bray. Berarti banyak sekali ya pro dan kontra terkait datangnya Coldplay di Indonesia. Seperti yang sudah kita bahas tadi kan, walaupun banyak sekali pro dan kontra yang terjadi, tetapi kan konser Coldplay di Indonesia akan tetap dilaksanakan pada 15 November ya kalau nggak salah. Iya, benar banget. Tetap dilaksanakan sih konser Coldplay itu. Yoi, pasti bakalan seru sih. Dan semoga pada saat konser nanti semua berjalan dengan lancar ya, dan tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya, benar banget, Bray. Yoi dong, karena ini kan udah menyangkut negara. Jadi ya semoga lancar-lancar aja lah. Semoga konser Coldplay di Indonesia ini bakalan seru pastinya. Ya pastinya sih seru, bro. Lagunya Coldplay itu apa ya? Look at the star itu ya? Ya masa nggak tahu. Ya masa nggak tahu sih, begitulah. Bray. Aldi Taher itu mah. Oh ya, Bray. Ngomong-ngomong nih, ada topik yang lagi booming tentang Polsek Jagakarsa. Polsek Jagakarsa. Kenapa kok bisa viral tuh, Bray? Gini loh, Bray. Polsek Jagakarsa itu gelar kompetensi boxing untuk mencegah tawuran. Gimana tuh, Bray? Tapi apa sih manfaatnya bagi Polsek? Katanya sih untuk mencegah kerusuhan antara mahasiswa dan warga, Bray. Polri Kabupaten Jagakarsa akan mengadakan kontes tinju yang berjudul Jagakarsa Boxing Open. Wow, keren tuh. Wow, keren banget sih. Wah, gokil sih ini. Menurut keterangan kepolisian sih di tengah kebangkitan perkelahian mahasiswa, mereka sudah mengajak anak muda untuk berkelahi sehat di ring. Wah, gokil. Berarti udah gak ada lagi nih bocah-bocah tawuran nih. Ya harusnya sih gitu. Oke. Tapi ada nggak hadiahnya gitu biar kan katanya kompetisi nih. Nah, ada nggak hadiahnya buat pelajar yang menang gitu untuk tunjuk boxingnya? Nah, kalau sekarang sih belum ada sih untuk hadiahnya, tapi di
kemarin tertera ada biaya administrasi sebesar 300.000. Waduh. 300. Waduh, sejauh ini berarti sudah ada berapa petarung nih? Kan warga rame tuh, bocah-bocah tawuran rame. Nah, ngomong-ngomong, pertarungan pertama ini akan dihadiri 60 pejuang. Wow. Waduh, banyak Banyak banget ternyata Gokil, partisipannya ya. gokil. Berarti nih orang-orang juga pada excited nih. Wah, bakal seru nih. Sabi kalau ditonton. Sabi, Sabi sih. sih. Gas bray gas. Oke, berarti Polsek Jagakarsa nih patut ditiru lah ya, bisa dibilang. Mungkin ya polsek-polsek daerah lain juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Polsek Jagakarsa ini. Jadi Polsek Jagakarsa ini menggelar kompetisi boxing nih untuk cegah tawuran. Jadi buat daerah-daerah yang masih banyak tawuran mungkin bisa menerapkan juga boxing yang dilakukan oleh Polsek Jagakarsa ini nih, Bray. Oh ya, Bray, ngomong-ngomong, ada satu trending topik yang lagi panas nih di jagat maya mengenai balita di Samarinda umur 3 tahun udah direhabilitasi tahu. Lah, kok direhabilitasi? Positif narkoba dong nih bocah. Duh. Gimana tuh ceritanya, Bray? Iya nih, dengar-dengar sih dari para netizen, balita ini setelah minum air botol bekas sabu dari tetangga, dia direhabilitasi terus. Jadi kayak terponis narkoba gitu doh. Waduh, bahaya banget. Berarti balita itu nggak ada perhatian orang tuanya dong, Bray. Mana tuh? Waduh, tapi kan kita belum tahu pastinya gimana nih. Apakah dia memang botolnya yang bekas narkoba atau memang sengaja ditaruh cairan nih. Gimana tuh? Ya kalau aku sih kayaknya itu orang tuanya kurang perhatian. Jadi dia dikasih sembarangan sama tetangga. Ya, gitulah. Bahkan isunya kemarin juga pas dikasih minum itu kan ada orang tuanya juga. Waduh, ini berarti emang sengaja apa? Emang karena gak tahu nih. Menurut saya sih disengaja. Kayaknya sih tetangganya ada dendam ya, Bray. Waduh. Gak bahaya tah? Asik. Oke, jadi orang tua si balita ini dia tuh memperhatikan perilaku aneh dari anak mereka ini, seperti hyperaktif, lalu insomnia dan nafsu makannya berkurang tuh. Lalu kemudian mereka memutuskan untuk mengajukan laporan ke Polres Kalimantan Timur setempat dan mendapati bahwa balita ini minum air dari Botol bekas itu. Iya. Yoi, gitu maksudnya. Dari botol bekas yang diberikan oleh tetangga mereka. Jadi langsung saja tuh dites urin saat itu banget tuh langsung, dan menunjukkan tes negatif alhamdulillahnya. Lalu ya menjadi jauh lebih baik lah sekarang karena pola tidur udah teratur dan juga nafsu makan yang awalnya berkurang sekarang sudah jadi meningkat. Nah, terus gimana dong yang ibu-ibu yang memberikan botol ke balita tersebut? Apa dia nggak di penjara? Iya. Tetangganya gitu, Bray. Kan udah ketahuan. Katanya sih pelakunya sih udah ditangkap dan harusnya menghadapi hukuman penjara minimal 5 sampai 10 tahun di bawah Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun sebelumnya si pelaku ini udah berusaha minta maaf. Namun ibu korban bersikeras untuk membawa kasus ini ke pengadilan, Bray. Waduh, Bray. Harus hati-hati nih terhadap adik-adik kita yang di rumah. Harus kita jaga nih kalau begini ceritanya. Iya, terutama orang tua nih. Harus diperhatikan anak-anaknya dia makan apa, dikasih sama siapa, supaya nggak terjadi seperti ini ya, Bray ya. Bener banget, Bray. Yoi. Untung juga orang tua si anak sigap ya. Kalau nggak sigap, bahaya tak? Bahaya kan? Aduh. Nah, itu dia, Bray. Topik yang lagi trending akhir-akhir ini. Mungkin cukup sekian podcast Bray pada episode kali ini. Podcast Bray. Bray. Cuak. Yuhu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, guys. Bye-bye. Peace out.